أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكمil hakimin. Ini materi yang akan kita pelajari. Kita lihat per ayatnya dari wattini wazaitun. Kita lihat di sana ada hukum apa saja. Yang pertama di wattini. Di sana ada alif lam yang tidak terbaca, bukan waltini ya, tapi langsung alif lamnya hilang, alif lamnya tidak terbaca, masih ada alif lamnya tapi tidak terbaca. Atau dengan kata lain bisa diabaikan ya alif lamnya, kemudian langsung masuk ke huruf ta. Ini namanya bacaan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah dimasukkan ke dalam huruf-huruf yang tergolong huruf syamsiyah. Wattini. Wattini di sana ada ta di kasroh bertemu dengan ya sukun. Itu bacaan mat asli. Mat asli atau mat tabi'i. Wattini waz itu sama waz. Jadi alif lamnya juga sama, nggak terbaca, al-ta'rifnya nggak terbaca, langsung dimasukkan ikut huruf syamsiyah. Namanya sama, idgham syamsiyah. Wazai. Di sana ada zai fathah kemudian ya sukun. Zai. Namanya bacaan matlin ya, matlin, jadi ya-nya dibaca lunak. Wazaitun ada tak dibaca, tak doma bertemu dengan wawu sukun, itu namanya mat tobi'i. Kemudian kalau dibaca wazaituni disambung tini wazaituni waktu, itu namanya bacaan mat tobi'i. Begitu dihentikan wazaitun, itu menjadi bacaan mat aridi lisukun. Mat aridi lisukun. Nanti kita baca per ayat aja ya, per ayat aja. Berarti wazaitunnya kita baca sebagai mat aridi lisukun. Kita latih bersama-sama. Nada datar terlebih dahulu, nada naik dan nada datar lagi. Wattini wazaitun. Nada naiknya wattini wazaitun. Nada datarnya wattini wazaitun. Yang di rumah kita latih bersama-sama dengan hitungan ketiga nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wattini wazaitun. Nada naiknya 1, 2, 3.
wattini wazaitun. Nada datarnya 1, 2, 3. Wattini wazaitun. Ayat yang kedua. Wal turi sinin. Kita lihat wal turi, di sana ada to ma bertemu dengan wau sukun. Wal turi, rinya di kasrah dibaca, ro dibaca tarqiq. Wal turi, rinya di ujung lidah sambil direngges sedikit ya. Wal turi sinin, si di sana ada sin di kasro bertemu ya sukun mat tobi'i, kemudian wal turi sinin sama ada mat tobi'i, nun kasro bertemu ya sukun itu mat tobi'i, kemudian bertemu dengan wakof, maka nun fathahnya diganti dengan sukun, maka dibaca mat aridi lisukun wal turi sinin, dibaca 5 harokat. Kita latih ayat yang kedua. Wal turi sinin, nada naiknya wal turi sinin, nada datarnya wal turi sinin. Silakan yang di rumah dengan hitungan ketiga dimulai nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wal turi sinin, nada naiknya 1, 2, 3. Wal turi sinin, nada datarnya 1, 2, 3. Wal turi sinin. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Kita lihat ada bacaan apa saja. Wa hadzal, hanya di sana ada ha fathah panjang ya. Bacaan matobi'i. Wa hadzal, kemudian al takrif, lamnya terbaca jelas, bacaan idhar qamariyah. Wa hadzal baladil, baladil juga sama, alif lamnya ada tanda sukun, lamnya dibaca jelas, bacaan idhar qamariyah. Wa hadzal baladil amin, aminnya ada mim kasroh bertemu ya sukun itu matobi'i, kemudian bertemu nun yang berakhiran dengan ayat atau diwakofkan, maka namanya mat aridi lisukun. Kita latih ayat yang ketiga. Nada datar terlebih dahulu. Wa hadzal baladil amin, nada naiknya wa hadzal baladil amin, nada datarnya wa hadzal baladil amin. Yang di rumah kita latih bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai dengan nada datar. 1, 2, 3. Wa hadzal baladil amin, nada naiknya 1, 2, 3. Wa hadzal baladil amin, nada datarnya 1, 2, 3. Wa hadzal baladil amin. Itu ayat yang
ketiga. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lihat ada hukum apa saja di dalamnya ayat yang keempat ini. Yang pertama di kalimat laqad. Di sana dalnya terletak di akhir kalimat, maka dibaca qalqalah kubro laqad. Kemudian khalaq, di sana ada qaf sukun terletak di tengah-tengah kalimat, dibaca qalqalah sughra, tipis kecil. Khalaqnal, ada al-ta'rif yang terbaca jelas lamnya, maka namanya idhar qamariyah. Khalaqnal insana, nun sukun bertemu dengan sin, maka dibaca ikhfa haqiqi. Ikhfa itu artinya samar, jadi ditaruh nun dengan sin ditaruh di tengah-tengahnya. Jadi bukan nun ditekan, tapi ditaruh di dekat sin, di tengah-tengah ada nun sama sin, makanya dibaca ikhfa, samar-samar. Insana, sanya ada fathah, alif berharokat fathah bertemu dengan alif dibaca mad tabi'i. Insana fi, di sana ada fi itu mad tabi'i, ada fa di kasroh bertemu dengan ya sukun fi itu mad tabi'i, kemudian bertemu dengan alif di kalimat yang lain, maka namanya mad jaiz munfasil. Seperti di awal kesepakatan kita untuk mad jaiz munfasil, kita baca 5 harokat. Fi ahsani taqwim. Taqwimnya qaf sukun terletak di tengah-tengah kalimat, huruf qalqalah terletak di tengah-tengah kalimat, namanya bacaan qalqalah sughra. Kemudian taqwimin, di sana ada wawu kasroh bertemu dengan yaitu mad tabi'i. Kalau dibaca taqwimin itu mad tabi'i, tapi begitu kasroh tennya diganti dengan sukun menjadi bacaan mad aridi lis sukun, taqwim. Kita latih bersama-sama ayat yang keempat. Kita mulai dari nada datar terlebih dahulu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nada naiknya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nada datarnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang di rumah kita latih bersama-sama hitungan ketiga dimulai dengan nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nada naiknya 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
ahsani taqwim. Nada datarnya 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ayat yang keempat. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita lihat ada hukum bacaan apa saja di ayat yang kelima. Yang pertama di summa. Mim tasydid dibaca gunna. Jadi mim tasydid dibaca gunna, didengungkan dulu. Jangan sumaro, tapi summa. Di sana ada hukum mim tasydid dibaca gunna. Kemudian yang kedua rodadnahu. Rodad ada dal sukun terletak di tengah kalimah, maka dibaca qalqalah sughra, qalqalah kecil. Rodadnahu. Nanya ada fathah berdiri itu mad tabi'i. Rodadnahu sinnya diperhatikan, sinnya sin terletak di gigi depan yang dua, kemudian lidahnya nempel di yang bawah. Jadi ngalir aja ya. Jangan dilepas, jangan asfal. Jadi kadang dienak-enakan jadi asfala, tapi enggak, biarkan mengalir asfala. Sinnya sama sa. Ada matobi'i di sa, fathah sin fathah bertemu dengan alif, matobi'i sa filin. Ada lin lam kasro, ketemu ya sukun matobi'i, kemudian bertemu dengan waqaf. Nunnya harokat belakangnya diganti dengan sukun, maka namanya mad aridi lisukun. Kita baca, kita latih dari awal ayat yang kelima dari surat At-Tin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nada naiknya tsumma radadnahu asfala safilin. Nada datarnya summa radadnahu asfala safilin. Yang di rumah jangan merasa bosan-bosannya ya, kita niati ibadah, kita baca, kita latih, kita pahami ilmu tajwidnya. Hitungan ketiga dimulai dengan nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nada naiknya 1, 2, 3. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nada datarnya 1, 2, 3. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ini ayat yang kelima. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita lihat di ayat yang ke-6 ini ada hukum apa saja dalam ilmu tajwidnya. Yang pertama di illalladzi, di sana ada idgham syamsiyah. Illalladzina idgham
syamsiyah. Kemudian di alladzina, alazal kasroh bertemu ya sukun, itu bacaan mat tabi'i atau mat asli. Amanu itu sebetulnya amanu ya, jadi sebenarnya namanya mat badal, diganti sehingga amanu jadi amanu, itu namanya mat badal. Untuk mempermudah ya kita anggap aja bacaan mat tabi'i, sama seperti yang lain yang menyimpan alif. Amanu, nunya juga sama mat tabi'i. Wa amilus dan ada berapa huruf yang tidak terbaca langsung masuk ke dalam sod, itu bacaan idgham syamsiyah. Wa amilus, itu bacaan idgham syamsiyah. Solihati, ada fathah yang ditegakkan, fathah berdiri, so mat tabi'i, lihati juga sama mat tabi'i. Kemudian falahum, di falahum ada mim sukun bertemu dengan alif, maka dibaca idhar syafawi. Idhar syafawi, jelas di bibir, jelas di bibir ya. Falahum, disempurnakan bunyi M ya. Falahum bukan falahum a, tapi disempurnakan, cukup sempurna bunyi baru masuk ke dalam alif. Falahum nya jim sukun terletak di tengah-tengah kalimat, dibaca qalqalah sughra. Anjurun bukan aja, anjurun cukup di tempatnya jim dilepas, itu ada pantulan kecil namanya qalqalah sughra. Anjurun, runya dibaca, roknya dibaca tafkhim tebal. Anjurun, roknya dibaca tebal. Unnya juga diberi bukan run, anjurun, itu roknya dibaca tafkhim. Kemudian ada domatain bertemu dengan ghain, bacaan izhar halqi. Anjurun ghai, itu ada madlin, dibaca lunak yaknya ghai. Anjurun ghairu, runya sama dibaca tafkhim tebal. Ghairu. Mim sukun bertemu dengan nun, jangan terbalik dengan nun sukun bertemu dengan mim ya. Kalau nun sukun bertemu dengan mim itu menjadi idgham biguna. Kalau mim sukun bertemu dengan nun, maka mimnya dibaca idhar syafawi. Idhar syafawi, mimnya dibaca jelas. Mam, nun, mam sampai bunyi baru masuk ke nun. Anjurun ghairu mamnunin, itu hasilnya mat tabi'i. Begitu di bertemu dengan waqaf, bunyi ninnya diganti dengan sukun menjadi mat aridi li sukun, dibaca lebih panjang, sepanjang 5 harokat. Anjurun ghairu mamnun, itu ayat yang ke-6. Kita baca, kita latih, diperhatikan yang di rumah. Kita awali dengan nada dadah terlebih dahulu. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nada naiknya illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun
ghairu mamnun. Nada datarnya ini saya baca pelan-pelan ya, bisa diikuti bacaan panjang pendek dan idgham dan idharnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang di rumah kita latih bersama-sama nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nada naik 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nada datarnya 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Terus ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Diperhatikan di fama, di sana ada mim bertemu dengan alif mad tabi'i. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baru ada bacaan idgham syamsiyah di biddin. Alif lamnya tidak terbaca, masuk ke dalam dal tasdid. Biddin, biddini dibaca biddin, mat aridi lisukun. Kita latih nada datar terlebih dahulu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nada naiknya fama yukadzibuka ba'du biddin. Nada datarnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang di rumah kita latih bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai dengan nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nada naiknya 1, 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nada datarnya 1, 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang terakhir ayat yang ke-8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Diperhatikan pada kata alai. Alai di sana ada ya sukun, sebelumnya ada fathah, itu ada matlin, ya-nya dibaca lunak. Alaisallahu. Alaisallahu ada lafdzul jalalah, sebelumnya ada sin berharokat fathah, maka lafdzul jalalahnya dibaca tafkhim, wajib bunyi alaisallahu. Maka dalam Islam lafaz Allah itu disebut Allah, bukan yang lain, bukan Allah ya, tapi Allah. Alai karena ada penjelasan khusus tentang lafdzul jalalah. Jadi lafaz Allah itu ada aturan tata cara bacanya dalam pelajaran baca Al-Quran. Maka alaisallahu
Lohnya di sana fathahnya ngadeg, dibaca matobi alaisallahu. Kemudian haknya biar mengalir kamil. Ada al-ta'rif di atasnya harokat sukun, bacaan izhar koma riyah. Kamil ha. Terus lamnya jangan dilepas ya. Nanti kalau dilepas jadi tawalud. Kamil. Itu jadi tawalud. Biarkan kita tahan di tempatnya lam. Kamil hakimin. Hanya mat tobi'i hakimin. Itu ya sukun bertemu dengan waqaf, nunnya diganti dengan sukun menjadi mad aridi lisukun. Kita latih bersama-sama ayat yang terakhir, ayat ke-8 dari surat At-Tin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nada naiknya alaisallahu biahkamil hakimin. Nada datarnya alaisallahu biahkamil hakimin. Yang di rumah kita latih bersama-sama dari nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nada naiknya 1, 2, 3. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nada datar 1, 2, 3. Alaisallahu biahkamil hakimin. Demikian bacaan surat At-Tin beserta perincian bacaan tajwidnya dari kalimah per kalimah.